Kepulauan Selayar di Sulawesi Selatan memiliki peninggalan masa prasejarah, Gong Nekara Selayar, sebuah jenis peninggalan pada masa perunggu sekitar tahun 500 sampai 100 sebelum Masehi. Pertama kali ditemukan oleh seorang warga di kampung Rea-Rea, Kepulauan Selayar pada tahun 1686. Gong Nekara terbuat dari perunggu yang bentuknya menyerupai dandang terbalik dengan luas lingkaran permukaan sebesar 396 cm persegi, luas lingkaran pinggang 340 cm persegi, dan tinggi 95 cm. Gong Nekara Selayar memiliki keunikan, di antaranya adanya motif flora dan fauna, terdiri dari gajah 16 ekor, burung 54 ekor, pohon siri 11 buah, dan ikan 18 ekor, terdiri dari gajah. Gong Nekara Selayar dahulu berfungsi sebagai ritual keagamaan, simbol status sosial, isyarat perang, dan penunjuk arah mata angin. Nekara Selayar ini terdapat kepercayaan di masyarakat. Gong Nekara Selayar dipersonifikasi sebagai pasangan suami istri yang saling mengisi. Gong Nekara Selayar sebagai suami, sementara Nekara di Tiongkok disebut sebagai istri. Disebut suami karena memiliki hiasan katak dan berukuran lebih besar, dan disebut istri karena tidak memiliki hiasan katak di bagian atasnya dan berukuran lebih kecil. Gong Nekara Selayar merupakan nekara tertua dan terbesar di Asia Tenggara, bahkan di dunia. Udah gajian nih. Beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih. Hah? Serius kau mau beli barang lagi? Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan. Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus? Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya gak gaul gitu. Oh alah, buat apa lah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung. Iya sih. Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa di siang hari ini seperti biasa. Di hari Sabtu kami hadir dengan obrolan lifestyle dan kali ini dengan tema khusus Aktasita Ekonomi Digital mengenai belanja online versus belanja konvensional, gaya hidup milenial di era digital. Kami sudah bersama narasumber, ada Bapak Dr. Buyung Romadoni SEMSI. Beliau adalah dosen manajemen pemasaran Prodi Manajemen FEB Unismu. Assalamualaikum Pak Buyung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apa kabar Pak Buyung? Alhamdulillah. Sehat Pak ya, oke. Senang sekali berjumpa dengan Pak Buyung di siang hari ini. Nah Pak Buyung, kalau bicara tentang belanja online, pastinya para ibu itu sudah terbiasa dengan belanja online. Dan ini salah satu yang sekarang lagi gencar-gencarnya di platform melalui TikTok dan lain sebagainya. Oke, baik Pak, bagaimana Pak Buyung mengenai belanja online ini yang saya bilang tadi bahwa bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari, terutama Bapak Ibu, apalagi saya begitu. Nah, bagaimana melihat fenomena ini dalam konteks gaya hidup masyarakat Indonesia saat ini, Pak Buyung? Ya, baik. Luar biasa ya ketika Ya. kita berbicara tentang ekonomi digital pada saat sekarang ini. Iya. Sangat betul-betul sangat mempengaruhi Ya. hidup di belakangan ini. Ini tidak lepas dari kalau kita lihat data itu peran internet. Oke. Nah, kalau kita lihat internet, teknologi yang ada pada saat sekarang ini perkembangannya sangat luar biasa pesatnya. Kemudian internet, kemudian gadget. Ya. Nah, ini gadget nih. Gadget Iya. ini dengan fasilitasnya yang sangat lengkap Iya. dan kalau kita kembali melihat data yang ada, gadget digunakan sekarang bukan cuma usia remaja, tetapi Iya. sudah usia anak-anak itu sudah menggunakan gadget. Betul. Usia remaja, dewasa, bahkan para ya ibu-ibu, para orang tua kita pun sekarang tidak bisa lepas dari gadget. Betul. Sehingga ini dengan adanya Iya. gadget ini, dengan adanya fasilitas-fasilitas yang ada, itu betul-betul sudah menjadi tadi disebut lifestyle. Iya, gaya hidup. Gaya hidup. Iya. Tidak bisa lepas dari itu. Bahkan sekarang gadget itu bisa dilihat. Gadgetnya dengan brand tertentu katakanlah Iya. seperti itu. Kemudian difungsikan untuk apa gadget itu? Iya, nah, iya, iya. Scroll. terus. Nah, Iya. dengan adanya fasilitas-fasilitas itu sehingga merubah betul. Kita menjadi makhluk digital betul pada saat sekarang ini. Baik dari anak-anak, orang tua, remaja, dewasa itu sudah masuk. Kalau kita lihat dari secara geografis juga dari pengwilayahan, bahkan di desa pun sekarang itu sudah melek teknologi. Itu syukurnya di situ, melek teknologi. Karena banyak wilayah-wilayah saya sering biasa melakukan pengabdian kepada masyarakat di daerah-daerah yang agak terpencil, Yeah. itu malah sudah masuk di situ. Bahkan dengan beberapa platform pun sudah sangat paham begitu Iya, ya. betul. Ya. Oh, oke. Saya kira pengantar seperti itu. Oke. Nah, Pak Buyung, apa perbedaan mendasar antara belanja online dan juga konsumtif, khususnya ini di kalangan milenial atau juga orang sekarang bilangnya Gen Z begitu ya? Genset. Iya. Ya. Nah, belanja online, ya kalau kita bandingkan dulu belanja Iya. online dengan belanja konvensional ya. Iya. Kalau belanja online, seluruh aktivitas belanja berada di online. Nah, ini menarik karena kalau kita berbelanja online itu Iya. banyak kenikmatan, banyak kenyamanan yang diberikan dengan hadirnya belanja online. Katakanlah misalnya dengan hanya beberapa kali klik, Yeah. kita sudah bisa mengorder barang. Nah, sedangkan kalau konvensional kita harus turun ke pasar, Yeah. ke toko, ke mall, kemudian cari parkirnya yang sangat luar biasa. Kita kadang muter sampai 2-3 kali. Sampai lantai 7. Betul ya? Betul ya, Pak? Ya, Pak Buyung. Gitu. Oke. Nah, itu yang saya kira membuat kita seperti termanjakan. Kemudian ada yang menarik dari sisi produk juga. Iya. Kalau belanja online, bahkan produk-produk yang sifatnya non fisik atau Iya. kita sebut dengan intangible, Iya. itu malah kita bisa dapatkan di online. Iya. Tetapi untuk di konvensional terkadang kita susah mendapatkan. Nah, itu semua yang Iya, membuat iya. kita tergoda selalu untuk berbelanja online, saya kira. Iya. Contohnya biasa begini yang kita kalau konvensional ya, Pak Buyung, kayak semprot semut. Ya. Itu kan kita tidak bisa dapat di mana Di mana dibelinya. Ya. Kalau online tuh tinggal Ya. ketik saja dia keluar. Search, ya. Yang penting ada duit Nah, betul.
Oke. Baik. Nah, Pak Buyung, apakah digitalisasi ini juga mempercepat kecenderungan konsumtif khususnya di kalangan milenial dan Gen Z? Saya kira betul itu. Itu akan cenderung mengarah kepada konsumtif. Para generasi, sehingga memang penting untuk selalu, saya senang ini diundang oleh RRI. Alhamdulillah, iya. Dengan program kerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Makassar memberikan penguatan literasi terkait dengan bagaimana digitalisasi ini, sistem-sistem belanja online, sehingga nantinya itu mengarah kepada literasi keuangan. Ya, jadi kita harus juga paham literasi keuangan. Kita bisa belanja online, bisa belanja konvensional, tetapi kita harus melek juga literasi keuangan. Karena online, konvensional, tanpa literasi keuangan, wah bisa kantong ini bisa jebolin. Jangan nih Pak Buyung. Pokoknya kalau itu namanya di ujung jari itu digitalisasi. Ada juang, cukup. Ya, oke. Kemudian saya tambahkan, ini kita termanjakan lagi dengan sistem-sistem pembayaran. Sistem-sistem pembayaran saat ini yang e-money dan e-wallet dan lain sebagainya itu luar biasa sekali. Itu kalau kita tidak punya literasi keuangan, tidak punya perencanaan keuangan yang matang, itu sangat berbahaya. Sehingga memang dituntut untuk generasi yang ada pada saat sekarang ini, selain melek teknologi, anak-anak sekarang jago, Bu. Jago banget untuk menggunakan teknologi, gadgetnya itu sudah jadi partner hidup. Iya. Biar dia tidur saja, tidur dengan HP-nya menyala ya. Nah, sehingga kita memang perlu untuk memberikan literasi seperti itu, literasi keuangan khususnya untuk sistem-sistem digital ini. Iya, giliran datang barangnya Bang, Ibu ada pesananku, Ayah ada pesananku, tolong dibayarkan. Iya, betul. Iya. Oke, baik. Pak Buyung, bagaimana Bapak melihat gaya hidup belanja digital dibandingkan cara-cara belanja tradisional yang lebih sederhana dan penuh pertimbangan? Iya, jadi kalau digital itu, ini lebih kepada prepare-nya lebih kepada individu. Ya, karena semuanya bergerak berdasarkan individu. Sedangkan belanja konvensional itu ada nilai sosial, karena kita ada interaksi antara penjual dengan pembeli secara langsung, secara fisik. Bahkan dengan pelayan-pelayan yang ada di toko, katakanlah seperti itu kita melakukan komunikasi. Bahkan kita minta pertimbangannya langsung. Apakah barang, katakanlah kita ingin mengkonsumsi barang tertentu, kita bertanya, apakah barang ini sudah sesuai kira-kira dengan, itu ada interaksi. Malah pelayannya balik bertanya, Pak, apakah mau memang untuk menggunakan ini loh kelebihannya, kekurangannya. Sedangkan di online kita membaca, kemudian membaca terkait dengan spesifikasi, katakanlah seperti itu, kemudian membaca juga review. Review. Bahkan kita mempertimbangkan rating. Kalau di online kan ada rating, ada review. Iya, betul. Ada Ada bintang. itu semua. Iya. Oke, seperti itu ya, Pak Buyung. Pak Buyung, kita jeda dulu. Nanti kita akan kembali lagi selepas yang berikut ini. audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music. Pace, kau lihat itu. Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru. Iyo Mace, kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini. Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace. Betul sekali, makanya jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan. Iyo, Pace. Tapi Pace, petugas tidak ada tuh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu. Iyo sudah Mace, cepat Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Aku marah, Kak.
Siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang. Pace, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini. Maci, Hei, mobil ini kayak melayang. masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Pace, toh sudah dapat seret dari petugas ini. Maci, sapu mobil gimana nih? Hahaha, itu kan kalau parkir jangan sembarangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Weh, aga jitu cerita ko HP sapo. Masapa-sapa berita kak. Miguel ada berita nasihat tawede di HP. Apalagi kau beranda aku, cinampu bawa engkesi berita baru. Weh, aja na sembara berita baca sapo. Apalagi jitu mangkok ko media sosial Dek na risa makada politika sumber berita na aja mana berita balita baca. Ya riga hoax. Weh, manang kesapo. Jadi teki pale wadi sapa berita ko makute. Weh, aja na tama bila sapa berita. Ya komelo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Ya. Tau ka bawa ni portal berita na RRI. Oh, manang ka di RRI wasia radio mi RRI. Itu RRI makokwe tania bawa radio. Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id. Baik. Nah, itu wis sesapo. Ya, ko mau ketepale lebih ko berita na rri.co.id ubah pasti terjamin nih. Mana salah ada sapo. Pasti terjamin. Kebenaran nannya terpercaya. Apalagi portal berita rri.co.id makanya tampilan na. Magampang diakses. Ya. Lengkap tuh berita na boleh di daerah-daerah. Napa engkau tuh berita nasional maku tuh berita internasional na. Weh, magelo pedi. Luar biasa memang RRI. Mapa mulai makokwe update informasi ta melalui portal rri.co.id. Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar. Baik, kita melanjutkan perbincangan kita di obrolan lifestyle dan masih bersama Pak Buyung, sahabat budaya. Nah, tadi sudah kita bicara mengenai bagaimana digitalisasi itu mempengaruhi genset para ibu, para bapak di rumah ya, dan juga kaula muda yang ada di Indonesia, terutama juga mungkin di luar negeri begitu juga ya. Baik, nah Pak Buyung, bagaimana kebiasaan belanja online ini berdampak pada pengelolaan keuangan keluarga, terutama untuk kelas menengah, ya. Seperti itu. Baik, terima kasih. Nah, ini menarik karena kalau kita lihat berdasarkan data yang ada dan hasil survei, pembelanja online memang terbesar itu adalah di pada tingkat ekonomi menengah ke bawah. Menjadi hal menarik memang ketika keluarga ya, dalam satu keluarga itu melek teknologi. Oke. Ya, melek teknologi. Nah, ini membuat menjadi pemicu, ya pemicu untuk belanja online, belanja karena terkadang itu belanja online ini menjadi hal yang merata di dalam sebuah keluarga dan akhirnya bisa menjadi belanja terbesar itu pada online itu, menjadi bagian belanja terbesar, alokasi anggaran untuk belanja itu terbesar di online itu. Iya, biasanya tidak rasa 45.000 Ji. Kita 59 dengan ongkirnya. Contoh Pak Buyung. Meningkat lagi, ada itu lagi yang murah, 60 Ji. Bisa Ji. Padahal tidak hitung ternyata dengan hal ini numpuk ya Pak Buyung, begitu ya? Numpuk seperti itu. Belum lagi katakan misalnya perilaku-perilaku ketika barang pesanan itu datang tetapi belum dibayar. COD istilahnya. Nah itu terkadang itu membuat di rumah tangga itu, waduh bertambah lagi tagihan seperti itu. Nah, sehingga memang kita butuh pendekatan yang lebih komprehensif itu untuk bagaimana mendampingi keluarga dalam rangka edukasi terkait dengan belanja online ini. Kenapa? Kalau kita bandingkan memang, kalau kita berbelanja secara offline konvensional konvensional, apalagi kalau kita ke mall setiap pekan dan lain sebagainya, terkadang bersama keluarga, memang lebih terkendali di situ. Lebih terkendali dibanding ketika kita berbelanja secara online. Karena online itu sifatnya tadi yang sudah saya sampaikan, individu. Nah, memang seharusnya kita harus melihat dulu kalau dari sisi edukasi harusnya memang kita dalam berbelanja itu ada standar kebutuhan.
Begitu. Oke. Harusnya kita berbelanja itu berdasarkan standar kebutuhan. Karena biasa tuh ibu-ibu masih ada mau lagi beli. Iya. Karena itu lebih cantik daripada yang sebelumnya. Padahal sudah punya barangnya. Padahal sudah punya barangnya. Kemudian Iya. selain standar kebutuhan, standar prioritas. Apa yang menjadi prioritas kita untuk dalam rangka pemenuhan kebutuhan ini. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, literasi keuangan. Nah, banyak aplikasi. Kalau kita mau gunakan teknologi juga cukup banyak aplikasi-aplikasi terkait dengan pengaturan-pengaturan keuangan. Nah, itu bisa kita gunakan. Tetapi secara konvensional juga kita bisa atur itu, kita bisa hitung itu. Kita berikan penyadaran-penyadaran kepada anak-anak kita terkait dengan belanja-belanja yang non prioritas, non needs seperti itu. Bukan kebutuhan gitu ya. Oke. Nah, Pak Boyong, kalau bicara tentang kebutuhan-kebutuhan ini, biasanya kita lupa apa yang perlu kita lakukan. Bolehkah dibagikan trik ya? Apa saja trik pemasaran digital yang paling efektif dalam mendorong konsumen untuk belanja secara tidak terencana? Apa itu biasanya? Ya, jadi kadang kita begini. Ini sebenarnya bukan cuma online. Konvensional juga itu terkadang kita seperti itu atau kita sebut dengan impulsif ya, belanja secara tiba-tiba. Nah ini terkadang memang kita scroll, kalau kita belanja online itu kita scroll kiri kanan, kita menganggap bahwa ini butuh loh ini, kita butuh ini, kita anggap oh ini menjadi prioritas ini. Nah sehingga memang harus kita kontrol. Yang pertama itu harus kita kontrol diri kita bahwa apakah memang sudah sangat butuh kita ini untuk barang tersebut. Karena ini berhubungan dengan keuangan kita juga. Jangan sampai ini malah membuat kita menjadi belanja menjadi membengkak dan tidak terencana. Cocok iya. Biasa akhir bulan tidak Ji, itu tidak Ji. Akhir bulan semakin banyak COD. COD yang masuk. Oke. Nah, Pak Buyung, di masa lalu itu masyarakat kita mengenal prinsip hemat. Menabung. Dan juga gotong royong. Nah, apakah nilai-nilai ini masih bisa diterapkan untuk menyeimbangkan gaya hidup konsumtif saat ini? Orang tua dulu kan nabungnya tuh di celengan. Terus ada tuh biasa himbauan ayo nabung, apalagi dari dulu ada itu Kementerian Penerangan. Dulu ini Pak Boyong masa lalu. Oke, silakan Pak Boyong. Bagaimana jadi itu? Memang kalau kita lihat secara sosial ya, kalau budaya kita juga itu memang selalu mendorong untuk hidup hemat. Ya, hidup tidak berlebih. Saya kira budaya Indonesia di Nusantara itu selalu menyatakan itu, terjadi keseimbangan. Harus selalu menjaga keseimbangan. Dan di situ pentingnya literasi. Ya, untuk menjaga budaya keseimbangan, hemat dan lain sebagainya, disitulah literasi masuk untuk memberikan edukasi. Ya, edukasi terkait dengan pemanfaatan, penggunaan ataupun penyusunan rencana keuangan, katakanlah seperti itu. Ini sebenarnya secara umum saja. Ini bisa berlaku kepada pada generasi Gen Z ya, maupun generasi yang ada pada saat sekarang ini. Karena kalau literasi keuangan itu tidak memandang mau online, mau konvensional, mau tidak mau. Karena kita sudah punya pengetahuan tentang pengaturan keuangan, kita harus laksanakan seperti itu. Sehingga ini bisa menjadi budaya yang sangat terjaga di kalangan kita, baik itu dari kita sebagai individu ataupun di kalangan kelompok terkecil, di kalangan keluarga seperti itu. Ini yang harus kita jaga. Jadi kalau saya sih lebih kepada budaya keseimbangan itu yang harus digalakkan, itu tidak berlebih, baik dalam berbelanja, berpakaian, katakanlah seperti itu, sehingga semua itu menjadi
menjadi hal yang menarik, harmonis ya kalau kita anggap seperti itu. Iya, oke, baik. Nah, Pak Buyung, jika dibandingkan saat ini, apakah masyarakat dulu itu lebih bijak dalam berbelanja karena keterbatasan teknologi atau karena nilai-nilai budaya yang kuat dalam mengelola uang mereka, begitu? Nah, oke. Oke. Nah, menarik ini karena selalu memasukkan nilai budaya. Iya. Di Indonesia ini kan betul-betul Nusantara ini kan dibangun karena adanya nilai budaya seperti itu. Iya. Nah, memang pada masa lalu kalau kita lihat itu teknologi belum dahsyat seperti sekarang ini. Ada gadget yang ditunjang, internet yang sangat luar biasa, kemudian ada fasilitas-fasilitas belanja, platform-platform yang ada, kemudian sistem-sistem pembayaran. Nah, dulu tidak ada seperti itu. Dulu seandainya di masa lalu ada seperti itu, tentu juga akan seperti ini sekarang. Nah, tetapi itu yang harus kita lihat bahwa dengan ada hadirnya budaya ini, budaya masa lalu itu kan budaya baik. Ya, budaya baik yang harus kita ambil nilai-nilai itu. Katakanlah misalnya berhemat, hidup seimbang. Nah, itulah yang harus kita masukkan di pada generasi yang ada pada saat sekarang. Tidak bisa Pak Buyung, karena kalau tidak begitu kita bilang ketinggalan dah. Ini, itu dia ya. Ini yang menjadi kalau kita fenomena juga ya, kayak Pak Buyung. Kalau kita kalau kita tidak ikut sosial media, tidak canggihnya ini. Bilang katro deh. Nah itu. Padahal di dalam katakanlah misalnya bersosial media karena sosial media ini salah satu pendukung terbesar untuk berbelanja online. Ya, karena di situ ada promo dan lain sebagainya yang tersampaikan di situ. Nah, di sosial media juga itu kalau kita lihat banyak kajian-kajian budaya ya yang baik di situ. Betul. Bukan cuma berbicara tentang kecanggihan teknologi, berbicara tentang hal-hal yang modern, tetapi bahkan di sosial media itu bercerita banyak ulasan yang bercerita tentang kehidupan masa lalu. Nah, saya kira ini yang harus diseimbangkan semua ini. Tidak hanya mengambil, mari kita ambil teknologinya, tetapi mari kita ambil juga kearifan yang ada pada masa lalu. Itu titik tengahnya, saya pikir. Jadi generasi sekarang malah kalau kita lihat ya kalau kita berjalan-jalan ke daerah-daerah, katakanlah ke daerah wisata dan lain sebagainya, bahkan kita sering ketemu dengan para Gen Z ini. Saya tanya, ini kan ada Losari dekat di sini. Mau ngapain? Mau ke Rotterdam. Mau apa di Rotterdam? Di Rotterdam itu saya lihat dulu, saya baca di literatur, ternyata ini adalah benteng dan lain sebagainya. Ternyata dia ada perhatian ke budaya masa lalu ya. Saya kira itu contoh-contoh kecil saja untuk menjadi pemicu ya terkait bagaimana tetap melihat budaya tanpa mengabaikan mengabaikan teknologi. Dapat teknologinya, dapat budayanya juga. Saya kira kalau ini disatukan, ini menjadi hal yang kekuatan yang sangat luar biasa. Ketika terjadi penggabungan antara budaya, teknologi, itu sangat luar biasa. Nah, Pak Buyung, kalau melihat juga di teknologi saat ini, memang anak-anak muda itu tidak mau ketinggalan juga dengan mereka mau memakai AI. AI itu mereka pakai untuk membuat pesan. Ya, dalam bentuk AI ini biasanya anak-anak gemoy yang kecil-kecil biasa membandingkan begini, seperti tanggal tua saat ini mereka biasa bilangnya dompet uang di dompet sisa 20.000. Tapi ada yang menggoda tuh, bakso kan cuma 10.000. Ini guyonan-guyonan yang juga tanda kutip memberikan pesan bahwa hematlah, walaupun bakso itu harganya 10.000 begitu. Nah, bagaimana Pak Buyung melihat hal ini? Apakah itu bernilai positif juga untuk teknologi kita dan perbelanjaan kita dalam saat ini? Saya kira itu menjadi hal yang positif ya. Ketika kita menggunakan AI dan lain sebagainya,
itu kan sebenarnya itu alat bantu kita untuk bagaimana, tergantung tujuan kita, apakah mau sosialisasikan sesuatu atau ingin mencari referensi ataupun yang lain sebagainya. Tetapi itu yang bisa menjadi penunjang kita dalam berkomunikasi kepada semua generasi. Bahwa dengan adanya alat ini kita ada pesan-pesan yang bisa kita manfaatkan di situ. Orang tua mari melek teknologi karena anak-anak sangat luar biasa sekarang ini. Jangan mau ketinggalan gitu. Ketinggalan. Iya, biasa itu begitu Pak Buyung. Nakal laki anak-anak. Saya menarik ini ketika tadi budaya ya. Iya. Nah, saya itu lihat di beberapa marketplace malah menjual barang-barang kebudayaan. Iya. Nah, ini menjadi hal yang sangat luar biasa kan? Iya. Jadi ada kombinasi antara nilai-nilai budaya yang walaupun itu masih dalam bentuk fisik yang dijual, tetapi itu sudah memperlihatkan bahwa ada keterpaduan antara penggunaan teknologi dan budaya. Itu contoh kecilnya saja. Baik, Pak Buyung, kita jeda dulu. Nanti kita akan kembali lagi dengan beberapa lagi uraian yang akan Pak Buyung jawab sesaat lagi. Kita dengarkan yang berikut ini. Hai Besti, ntar malam kita ngumpul yuk. Makan bareng di tempat biasa. Wah, boleh. Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana? Aku yang mimpin doanya. Boleh? Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja. Iya, tapi kan yang undang siapa coba? Hus. Udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak? Dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan. Cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja. Ya, tapi... Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda kita malah bertengkar dan gak jadi makan. Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang. Gitu dong. Udah. Akur. Mozaik budaya. Ritual Atunu Panroli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah, seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat, namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya, Ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya, siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas hingga tangannya akan terbakar. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar. Baik, kita melanjutkan perbincangan kita di obrolan lifestyle dan saya masih bersama Pak Buyung siang hari ini. Dan kalau bicara tentang digitalisasi, belanja online, genset, para ibu, para bapak yang sukanya scroll-scroll, oh murah aja. Apalagi kalau beli satu gratis satu.
beli satu ongkirnya mahal. Kalau beli dua ongkirnya diskon. Padahal tidak tahu itu sama, Ji. Nah, kembali lagi. Sebenarnya apa sarannya Pak Buyung yang praktis ya Pak dari Bapak sendiri agar masyarakat itu tetap bisa mengendalikan gaya hidup belanja online? Ya, jadi yang praktis saja ya. Ya, yang praktis. Jadi kalau saya sih memberikan saran ya, saran untuk pembelanja nih, utamanya teman-teman Gen Z dan lain. Sebenarnya semua generasi sih ini kalau belanja online sudah tidak ada. Tidak, Mi. Mau dari nenek-nenek saja, kalau dia tidak tahu belanja disuruh cucunya. Ya, betul. Tanya ini, ada warna ini. Ya, tidak ada. Yang lain ukuran ini. Ya. Oke, silakan Pak Buyung. Contoh ya itu ya. Ya, contoh. Ini tadi ada contoh menarik. Beli satu dapat dua. Diskon pengiriman gitu. Ongkir ya. Ongkirnya didiskon. Kemudian ada lagi katakanlah kalau tidak dibeli saat sekarang ini kita diberi waktu ya sehingga merasa tertekan untuk mengambil sesuatu. Iya, ada tuh kalau di live itu Pak Buyung, tinggal 1 menit, menit. Nah, itu ya. Itu semua yang harus kita jaga ya. Jangan sampai kita terpengaruh atau dalam tanda kutip menjadi korban nantinya setelah berbelanja online. Dan itu betul. Betul. Jadi harus kita pertimbangkan selalu untuk melihat bagaimana kondisi keuangan kita. Kita selalu harus mempunyai menyusun anggaran belanja per bulan katakanlah seperti itu. Kemudian kalau misalnya tidak bisa terbantu dengan itu, mari kita gunakan aplikasi-aplikasi keuangan katakanlah seperti itu yang simpel-simpel saja. Bagaimana kemudian kita meningkatkan pengetahuan kita terkait dengan pengaturan-pengaturan keuangan. Saya kira hal-hal seperti itu yang membuat kita bisa menahannya. Atau begini Pak Buyung, mohon maaf. Kalau umpama toh ada itu yang kalau belanja live lewat atau yang pakaian-pakaian atau apa-apa yang lewat yang itu scroll naik saja begitu. Apa itu juga satu trik juga ya Pak Buyung? Atau bagaimana ini? Ya, dipercepat saja. Dipercepat jarinya scroll gitu ya. Saya kira itu kalau promo itu begitu ya. Jadi saya kira penyedia juga itu penyedia produk maupun penyedia layanan itu pasti selalu berkeinginan kita untuk mampir begitu ya, tetapi ya kembali lagi kepada individunya. Kita harus bijak ya, memanfaatkan promo yang bijak. Mari kita manfaatkan promo katakanlah kalau memang itu kebutuhan, kalau memang itu menjadi menjadi prioritas kita. Saya kira itu saja sih sebenarnya. Kalau di luar itu ya takutnya kantongnya jebol begitu. Oke, baik Pak Buyung, bagaimana masyarakat bisa memanfaatkan platform digital ini bukan hanya untuk konsumsi, tapi juga untuk berjualan atau menghasilkan pendapatan? Kan banyak ya sekarang orang bilang afiliator. Benar. Ya. Ada trik-trik yang dibagikan untuk menjadi afiliator yang sukses dengan penghasilan yang menggiurkan bahkan puluhan juta begitu, bahkan miliar ya Pak Buyung ya, itu tidak dipungkiri. Nah, bagaimana ini Pak Buyung menyikapi ini? Ya, saya kira ini menjadi kesempatan yang menarik bagi penggiat UMKM ya, utamanya kalau kita ini lagi di Sulawesi Selatan seperti itu ya, untuk ikut dalam tanda kutip main, memasarkan katakanlah seperti itu. Tadi saya sudah memberikan contoh bagaimana Songkok Guru katakanlah seperti itu yang dari Galesong itu sudah masuk dalam marketplace. Itu menjadi hal yang menarik. Karena produknya dari desa itu dijualnya secara mengglobal. Online ya. Karena online ini kan global. Nah, mari kita masuk. Kalau tidak ada produk, mari kita affiliate. Affiliate. Kalau tidak bisa lagi, mari kita pasarkan apa yang goyang-goyang itu. Betul Pak Buyung. Kita menjadi penarik promo itu. Oh begitu. Ya, membuat video, video-video. Bahkan sekarang kan menarik karena dengan AI itu. Bahkan kita bisa menjual desain-desain kita dan lain sebagainya. Di marketplace, di platform ya, utamanya di platform marketplace. Saya lihat ini menjadi hal yang bagus karena UMKM itu diberikan kesempatan untuk masuk ikut menjual produk yang dihasilkan seperti itu. Bahkan berkat dukungan pemerintah juga
ada program yang kalau tidak salah yang lalu tuh UMKM naik kelas. Oh iya, ada, betul. Itu ketika naik kelas ketika bisa berhasil melakukan penjualan secara online atau secara digital. Itu yang menjadi mari saya mahasiswa saya juga ini saya selalu tantang. Kalau di Unismu itu terkait dengan literasi ya, utamanya misalnya penggiat UMKM ya kan, di kalangan mahasiswa ini kan banyak sebenarnya. Di kami itu karena mata kuliah kewirausahaan itu kita hampir berapa semester tuh dilaksanakan seperti itu, sehingga itu membuat rekan-rekan mahasiswa itu menjadi berkeinginan untuk menjadi pelaku usaha. Jadi kalau masuk di kelas itu di Unismu, kadang siapa yang sudah punya usaha afiliator pasti angkat tangan. Siapa yang punya produk hijab pasti ada yang angkat tangan. Ini ya hasil pengamatan. Dari kampus Bapak sendiri ya. Sehingga literasi digital, literasi keuangan memang sudah menjadi terintegrasi di dalam kampus kami seperti itu. Alhamdulillah. Nah, bagaimana atau adakah peran kampus dan institusi pendidikan dalam menanamkan literasi keuangan dan gaya hidup yang seimbang? Walaupun tadi Bapak sudah menjelaskan, mungkin ada lagi contoh yang lainnya. Ada. Oke, silakan Pak Buyung. Di setiap perkuliahan setiap perkuliahan itu kami memang ada mata kuliah manajemen keuangan, manajemen pemasaran. Kemudian saya kebetulan mengasuh digital marketing, kemudian kewirausahaan, dan bahkan ada event besar yang dilakukan oleh Universitas Muhammadiyah Makassar itu adalah kewirausahaan merdeka pada beberapa tahun sebelumnya. Ini memperlihatkan bahwa di kampus Unismu itu mahasiswa itu sudah sangat diberikan selalu penguatan tentang literasi keuangan, literasi digital, sehingga bisa bijak dalam memanfaatkan katakanlah belanja online, dan bisa mampu juga untuk masuk untuk menjadi pelaku UMKM seperti itu. Itu untuk mahasiswa. Dosen-dosennya itu dituntut untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat, terjun kepada masyarakat yang ada baik di desa, kelurahan ataupun yang ada di kota, untuk memberikan penguatan kepada masyarakat tentang literasi keuangan. Bahkan sampai ke, kalau saya amati itu rekan-rekan kolega kami pengajar itu bahkan ke masjid-masjid itu, ke masjid untuk mengajarkan literasi keuangan. Begitu. Tujuannya untuk apa, Pak Buyung? Untuk paham terkait dengan pengelolaan keuangan, untuk menjaga keseimbangan. Untuk menjaga keseimbangan, untuk menjaga harmonisasi terkait dengan konsumsi barang seperti itu. Bahkan literasi keuangan kami itu sudah masuk ke rumah tangga. Oh begitu. Contohnya apa itu Pak Buyung? Contohnya kalau kami turun ke masyarakat dalam rangka pengabdian, mengundang para ibu rumah tangga. Begitu. Dan diberikan pemahaman terkait dengan pengelolaan keuangan rumah tangga. Dan itu biasa dikumpul ibunya, ibu muda atau ibu tua atau nenek-nenek ya? Ya, jadi semua. Hampir semua karena kami biasanya di masjid. Oke. Ibu-ibu pengajian. Ibu-ibu pengajian tergabung di dalam pengajian seperti itu. Biasa diberikan. Biasa diberikan. Kami terakhir, kalau saya sendiri di pengabdian saya itu di masjid, dengan mengundang beberapa jamaah, kelompok-kelompok pengajian, kelompok-kelompok tani juga ada. Seperti itu. Untuk diajak. Malah kami combine waktu itu dengan online system. Gitu. Jadi bagaimana melatih walaupun hanya menambah pengetahuan mereka terkait dengan bagaimana menjual produknya secara langsung. Ya kan sekarang kan menggunakan WA saja kan kita sudah bisa jual produk. Betul sekali. Iya. Selain itu juga diingatkan terkait dengan apabila sudah menerima benefit, sudah menerima manfaat dari hasil penjualan,
jangan langsung dihabiskan begitu, tetapi disisihkan. Dan Itu lain Mi sebagainya. susahnya sekarang Pak, karena manajemen keuangan itu susah sekali. Apalagi para ibu punya uang sendiri. Uangku, uangnya suami uangku. uangnya suami bukan milik suami begitu ya. Oke, Pak Buyung, ini tidak terasa kita harus ke yang terakhir nih pasti Pak Buyung. Apa pesan untuk para bapak, pesan Pak Buyung sendiri untuk para ibu mungkin atau para anak muda, pokoknya masyarakat lah pada umumnya agar tetap melek teknologi, namun tetap berakar pada nilai-nilai budaya lokal dalam mengelola keuangan. Kan sekarang tidak ada itu orang menabung di celengan, atau masih ada nih Pak Buyung? Biasa mereka lebih ke m-banking, ya itu tidak dipungkiri, tapi m-banking juga lancar di keluarna. Ya silakan Pak Buyung, bagaimana ini? Ya kalau tapi kalau kita mulai kita lihat dari tingkat usia, memang tadi budaya yang celengan ya, itu masih ada. Ya, tapi kalau sekarang. kita lihat tingkat usia, katakanlah misalnya usia dari 3 tahun sampai 5 tahun, 6 tahun dan bahkan 7 tahun itu masih ada. Dan sebagian masyarakat pun masih menggunakan itu. Tetapi yang lebih banyak saya lihat ini sekarang ini adalah di digital ya, di mobile banking belum terlalu ini, tetapi di tabungan. Tabungannya. Oke. Yang menjadi cenderung tingkat belanja yang lebih besar ketika di m-banking itu. Ya, karena transaksi di situ tidak terasa. Tidak terasa, nominalnya berubah dari 3 menjadi 2 gitu ya. Sehingga penting memang kita seimbangkan antara mana yang menjadi kebutuhan pokok kita dan mana yang menjadi kebutuhan yang bukan menjadi kebutuhan prioritas. Saya kira itu yang titik pesannya di situ. Mari utamakan kebutuhan pokok. Di samping itu kita susun mana kebutuhan menjadi prioritas kita dalam berbelanja. Yang kedua adalah terkait dengan pengaturan keuangan. Mari kita budayakan selalu membuat list. Ini ibu-ibu nih kadang biasa listnya naik nih scrollnya. Iya. Listnya itu 5 item, pas ke sana ke toko atau pas belanja online listnya bertambah itu ya. Begitu Pak Buyung. Selalu bertambah listnya. Nah, mari kita kontrol diri kita terkait dengan itu. Kemudian mari kita gunakan selalu untuk melihat baik itu literasi digital, literasi keuangan. Apakah memang ketika kita berbelanja ini manfaatnya jauh ke depan atau hanya sesaat saja. Itu. Kalau tadi disampaikan di contoh katakan biar semprot semut pun kita online. Itu kalau hal-hal itu berarti banyak kebutuhan dong nanti. Tinggal kita prioritaskan mana yang kita dahulukan. Iya. Karena kita tahu bahwa semua ini kan teknologi ini kan sebenarnya hanya sarana ya. Sarana untuk bagaimana kita mendapatkan barang dengan mudah, barang dengan nyaman. Nah, tetapi itu kita harus selalu juga budayakan itu, budayakan literasi digital kita. Apakah memang kita digital baik teknologi maupun literasi keuangan kita. Itu yang harus kita budayakan. Oke. Baik, itulah tadi beberapa tips yang sudah dibagikan oleh Pak Buyung. Mudah-mudahan sahabat budaya mendengarkan di siang hari ini informasi tentang obrolan lifestyle kita, dan terima kasih kembali untuk narasumber yang sudah hadir bersama kami di siang hari ini. Sahabat budaya, ternyata beliau sedari tadi ya ada. Iya, terima kasih banyak untuk Dr. Buyung Ramadhani, MSc, dosen manajemen pemasaran Prodi Manajemen FEB
Unismo dengan topik kita belanja online versus belanja konvensional, gaya hidup milenial di era digital. Semoga informasinya bermanfaat ya Pak Buyung. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Sukses Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mozaik Budaya. Mak raga adalah permainan ketangkasan dengan menggunakan bola dari anyaman rotan yang disebut dengan raga. Mak raga adalah permainan tradisional Bugis yang menggunakan bola rotan yang biasa digunakan dalam permainan sepak takraw namun lebih tebal. Jumlah pemain biasanya terdiri dari 5 sampai 15 orang pria, usia remaja sampai dewasa. Permainan ini memadukan ketangkasan dalam memadukan unsur olahraga dan seni. Aturan bermainnya cukup sederhana, yaitu setiap pemain yang menerima raga harus menjaga agar tidak jatuh ke tanah dengan menyepak, melambungkan atau memantulkan dengan tangan, bahu atau anggota badan lainnya tanpa memegangnya. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.